Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. كما أمرنا تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi waktu-waktu kita dengan amalan, dengan ketaatan yang kita berharap semoga dengan wasilah kegiatan ini, amalan ini, Allah mencatat kita sebagai hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Allah mencatat kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seperti apa yang disabdakan Rasul, barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah atau kama qala sallallahu. Kata Rasul, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah permudah jalannya ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia di dalamnya. Amin ya Allah. Amin. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin melanjutkan kajian yang sebelumnya tentang kesunahan dalam sholat. Nah, yang terakhir dibahas itu mungkin masih ada yang ingat di kitab Fatumun ini ada diantaranya 5 sunnah. Tentu di luar sunnah ab'ad, sunnah hay'ah ya. Jadi yang di luar itu pertama, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'umnikum fi radana milla anqal. Kata beliau, sunnah dukhulus salatin binasyatin wa faraghi qalbin. Nah, itu katanya sunnah masuk dalam salat itu dalam keadaan semangat ya, tidak malas-malasan. Wa faraghi qalbin, dan dengan hati yang kosong dari hal-hal yang akan melalaikan ketika dia sholat. Masih ingat mungkin ya Bapak Ibu ya. Kemudian wafiha, dan di dalam sholatnya sunnah khusyu'un biqalbihi wa bijawarihi. Sunnah, jadi bukan wajib. Ada yang mewajibkan atau mensyaratkan khusyuk dalam sholat. Tapi kalau dalam kitab ini sunnah. Nah, sunnah dalam sholat itu ada kekhusyuan, tentu sangat baik ini. Kekhusyuan biqalbihi, baik dengan hatinya, wa bijawarihi, maupun dengan anggota badannya. Mun seueur gerak, seueur gagaro, itu mungkin dikira khusyuk, itu ya tandanya. Kemudian yang selanjutnya mungkin masih ingat, wa dzikrun
Wa tadabburu qiraatin wa dzikrin. Dan sunnah kita mentadaburi, memahami qiraatin, bacaan Al-Quran yang ada dalam sholat, ya, baik itu Fatihahnya maupun surat-suratnya. Sunnah kita untuk memahaminya. Wa dzikrin, dan zikir-zikirnya. Nah, kita dianjurkan untuk mengetahui makna zikirnya, makna zikirnya. Kemudian selanjutnya katanya wa idamatun nadharin mahalla sujudi, mendawamkan pandangannya ke tempat sujudnya, Nah, dalam kitab ini kecuali di dua kondisi katanya, dua kondisi, yaitu ketika kalau di mazhab Syafi'i kan kita mengangkat telunjuk itu ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ketika mengucapkan lafaz illallah itu diangkat telunjuknya. Dan ketika diangkat telunjuk, pandangan itu mengarah ke telunjuk. Illallah sebentar, kemudian kembali lagi ke tempat sujud. Dan yang kedua katanya ketika doa qunut, maka mata kita melihat ke telapak tangan. Katanya itu wa idamatun nadharin mahalla sujudi. Nah, selanjutnya wa dzikrun wa du'aun sirran aqibaha, zikir dan berdoa sir atau lirih setelah sholat, ya, setelah sholat. Ya, keterangannya di sini kalau di mazhab Syafi'i, sir bagi siapa? Bagi orang yang munfaridin, sholat sendiri, atau bagi makmum, atau bagi imam yang tidak menghendaki untuk diaminkan oleh makmumnya, atau tidak menghendaki untuk mengajari makmumnya. Amal imam, adapun imam yang ingin mengajarkan bagaimana cara berzikir kepada makmumnya, boleh dikeraskan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, furu'un, cabang-cabangnya yang lain. Yusannu iftitahud du'ai bilhamdi lillahi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan katanya iftitahud du'a, ya, pembukaan doa itu, ya, sunnahnya Bu, bilhamdillahi, dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu. Selanjutnya ada Nabi minimal alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya sunnah ketika membaca doa itu memulainya dengan hamdalah dan salawat atas Nabi. Wal khatmu bihima, dan menutup doanya pun dengan dua tadi, dengan hamdalah dan dengan salawat. Makanya biasanya kita menutup doa pun sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Kemudian wa bi amin, dan dengan ucapan amin. Sunnahnya seperti itu, Bu. Sunnahnya seperti itu, ya. Jadi iftitahud du'ai bilhamdillahi wassalati ala nabi wal khatmu bihima wa bi amin. Jadi sunnah menutupnya dengan tadi sama hamdalah dan salawat, atau salawat dan hamdalah, ya, dan amin, bacaan amin. Wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imami wa in hafidha dzalik. Dan sunnah dan aminnya makmum itu, ya, dari sunnah, ya, ketika dia mendengarkan doa imam, meskipun dia tahu hafal gitu, ya, aminkan. Nah, kemudian sunnahnya lagi Bu, katanya di sini wa raf'u yadaihi at-tahirataini, mengangkat ketika doa itu Bu, mengangkat kedua tangannya yang suci, hadwa mankibaihi, setinggi bahunya, katanya setinggi bahunya, kedua bahunya, ya. Wa mashul wajhi bihima ba'dahu, dan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah itu, setelah berdoa, ya. Sunnah mengangkat kedua tangan,
kemudian beres berdoa mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Tetapi di luar sholat. Kalau kunut tidak sunnah untuk, misalkan ketika beres doa kunut kita tidak disunahkan mengusap wajah, ya. Tapi kalau di luar sholat disunahkan mengusap wajah. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap ke kiblat, halata dzikri wa du'ai, ketika dalam keadaan berzikir dan berdoa. Itu sunnahnya menghadap kiblat. In kana munfaridan au ma'muman, jika orang itu sebagai orang yang sholat sendirian, munfarid, au ma'muman, atau napi sebagai makmum. Sebagai makmum. Jadi sunnahnya menghadap ke kiblat. Ammal imamu, adapun imam, idza tarakal qiyama min musallahu alladhi huwa afdalu lahu. Adapun imam jika dia meninggalkan posisi dalam salatnya, berubah gitu ya. Di sini dijelaskan alladhi huwa afdalu lahu, padahal yang demikian itu afdal buat dia, imam itu tetap sesuai posisi salatnya, yaitu ke depan menghadap kiblat. Tapi kalau dia mau bergeser, katanya ya, fal afdalu, maka yang lebih utama, ja'alu yaminihi ilal ma'mumina wa yasarihi ilal qiblati. Posisinya itu menjadikan sebelah kanannya menghadap ke makmum, sebelah kanannya. Nah, seperti tadi Ustaz Koko, sebelah kanannya menghadap makmum, sebelah kirinya menghadap ke kiblat. Kebayang ya? Sebelah kanannya menghadap makmum, sebelah kirinya menghadap kiblat. Jadi dia menghadap ke sebelah kanan. Nah, di kitab I'anatul Thalibin katanya ya kecuali kalau makmumnya perempuan. Kalau makmumnya yang perempuan mah ke depan aja katanya. Tapi kalau makmumnya laki-laki, yaitu kalau dia mau bergeser, menjadikan bagian kanannya menghadap ke makmum, kirinya ke kiblat. Kirinya ke kiblat. Qala syekhuna walau fi du'a, nah meskipun dalam keadaan berdoa katanya, sama seperti itu katanya ya. Wansirafuhu la yunafi nadba dzikri lahu aqibat. Kalau dia begitu bergeser, tidak menjadikan kesunahan zikir baginya itu hilang ya, tidak hilang. Di sini ada keterangan gini, Bu. Bedanya zikir, kata ulama, wa qadiyatu kalamihim husulu sawabiz zikri wa in jahila ma'nahu. Ada ulama yang berpendapat bahwa katanya pahala akan didapatkan bagi orang yang berzikir wa in jahila ma'nahu, meskipun teu apal maknana. Meskipun teu apal maknana. Tapi ada ulama yang berpendapat yaitu disamakan dengan baca Quran katanya. Baca Quran kan kadang kita tidak hafal juga, maknanya tetap berpahala. Begitupun zikir. Tapi ulama lain beda katanya. Kalau Quran karena itu berhubungan dengan ta'abbudi bi lafzihi, maka siapa yang baca Quran fa usiba qari'uhu, maka akan diganjar yang membacanya meskipun tidak tahu maknanya. Wa in lam ya'rif maknahu, meskipun yang bersangkutan tidak memahami maknanya. Bi khilafi dzikri, tapi beda dengan zikir. La budda an ya'rifahu walau biwajhin intaha. Maka harus yang berzikir minimal tahu maknanya secara umum. Secara umum, tidak harus perkata. Subhanallah itu, oh maha suci Allah, itu apalah gitu. Allahu Akbar, Allah maha besar, cekap. Secara umum sudah cukup. Nah, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sunnahnya lagi, Bu, Pak.
wa yundabu an yantaqila li fardin aw naflin min maudhi salatihi afwan. Nah, liyashhada lahul maudhi'. Katanya sunnah juga untuk berpindah tempat. Baik dia sholat fardu maupun sholat sunat, ya, dari tempat sholatnya, ya, agar tempat sholat itu jadi saksi katanya. Jadi saksi ya buat yang sholat itu. Haitsu lam tu'aridhu fadilatun nahwu soffin awalin katanya. Selagi tidak bertentangan karena pindahnya itu dengan soft awal misalkan. Dia kudu pindah tapi kada jadi ka soft belakang. Di soft awalnya lebih utama ya seperti itu. Tapi intinya disunahkan untuk berpindah. Tapi bukan wajib Bu ya. Jadi harus maksakan pindah gitu enggak. Malah katanya kalau tidak bisa berpindah, di sini disebutkan asal dipisahkan antara sholatnya dengan kalamul insan, dengan omongan insan ya, selain zikir, selain doa. Nah, lajengna Bu. Nah, ini ada sunnah yang berikutnya, ini mungkin perlu diketahui juga. Nah, wa nudiba lil musallin, dan sunnah bagi orang yang sholat tawajjuhun linahwi jidarin au amudin min kulli syakhisin tulur irtifa'ihi sulusa zira'in fa aksar. Sunnah bagi yang sholat itu menghadap ke dinding katanya, ke dinding atau tembok, linahwi jidarin au amudin min kulli syakhisin, atau kepada sesuatu yang membentang gitu ya, dari sesuatu yang tingginya itu kurang lebih sulusa zira'in fa aksar. Ya mungkin seperti tongkat gitu ya, atau napi sutroh ya. Nah, yang tingginya itu sulusa zira'in. Sulusa itu, sulus itu sepertiga, tapi kalau sulusa itu 2/3. 2/3 hasta, Bu. 2/3 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 45 cm. 45 cm. Jadi kalau 2/3-nya berapa cm, Bu? 30 cm berarti ya. Kurang lebih ada sesuatu yang tinggi 30 cm. Fa'aksar atau lebih tinggi lagi. Tapi minimalnya 30 cm. Jadi nu utami menghadap tembok, pamit aya menghadap sesuatu anu tinggi, membentang tinggi kurang lebih 30 cm atau lebih. 30 cm atau lebih. Ya. Wa ma bainahu wa baina aqibil musalli, dan jarak antara dia dan tadi si tempat itu dengan tumit yang si salat, tumit orang yang salat. Nah, salah satu adzru'in fa'aqol, jarak panjangnya sauratinya, jarak panjang tadi si batas sama tumit orang yang sholat, salah satu adzru'in fa'aqol, 3 hasta atau kurang. Jadi kalau 3 hasta itu berarti 3 kali 45 ya 1,5 meteran lah gitu ya, 1,5 meteran atau kirang sedikit boleh. 1,5 meteran. Tangtos lamun salat berjamaah mah tak kedah ngangge anu kitu. Karena sop paling awal sutrohna tu imam. Kemudian sop awal menjadi sutroh bagi sop nu kadua. Tak kedah aya di tongkat di atas, jadi aya pembatasna tadi, pembatas salat. Nah, ya, pembatas salat. Tapi kalau kita sholat sendiri, ya, kita lebih baik mendekati ada dinding sesuatu yang tinggi tadi, tongkat ditancapkan atau napi naon, atau sesuatu yang tingginya kurang lebih 30 cm atau napi lebih. Adapun
jarak antara sutroh itu dengan tumit kita 1,5 meteran kurang lebih ya, atau lebih sedikit, lebih kurang sedikit ya. Oke, fa'aqol lebih sedikit, maksudnya kurang dari itu gitu ya. Apa? Jadi tadi ada sesuatu yang tinggi dulu ya, sesuatu yang tinggi. Summa in ajaza anhu, kalau dia tidak mendapatkannya, fanahwi ason magruzatin. Kalau tidak ada ya katanya tongkat yang ditancapkan. Kamatain seperti perkakas misalnya. Perkakas ya. Fa in lam yajidhu, kalau dia tidak mendapatinya, nudiba bastu musalla kasajadatin. Lamun teu aya keneh saunatinya teu aya tongkat, maka membentangkan tempat sholat seperti sajadah. Sunnahnya tahu membentangkan sajadah. Meskipun tos aya karpet. Karena untuk mengetahui batasan sholat kita. Di mana kalau ada batasan, tidak boleh orang lewat ke sana. Tidak boleh orang lewat ke sana. Mun teu gaduh keneh, misalkan ya, mun teu gaduh keneh. Summa in ajaza anhu khattan amamahu ya. Mun teu aya keneh sajadah, kalau tidak sajadah maka sunnah menggaris di depannya seperti. Di depannya khattan fi salasati azru'in ardon wa tulan. Sunnah menggaris dengan tadi jaraknya itu 3 hasta, baik lebarnya baik panjangnya, saudara. Baik lebarnya baik panjangnya. Di sini disebutkan ardon au tulan, lebar maupun panjangnya, saudara. Wa huwa aula, adapun panjangnya lebih utama tadi. Yang panjang 1,5 meter atau napi 3 hasta. Jadi tartibnya gitu punya menghadap ke dinding, kemudian sesuatu yang ditinggikannya sutroh atau aya tongkat, kemudian teh sajadah, teh aya garis membatas dengan garis seperti ya. Tapi kembali lagi itu sunnah ya, sunnah. Wa kullu sofin sutratun liman khalfahu. Nah, adapun setiap sop, nah jadi menjadi sutroh bagi sop di belakangnya. Kedah deui pakai sutroh deui nya. Peda sunnah kedah dinding, semua kana dinding henteu kitu. Peda sunnah pakai tongkat, semua pakai tongkat, tidak harus seperti itu. Ketika ada sop awal di depannya itu tentu jadi sutroh yang kedua jadi sutroh yang ketiga gitu ya, batas salatnya. Walau ta'aradatis sutratu wal qurbu minal imam awis sofil awal, famal ladzi yuqaddamu, kalau dipertentangkan as-sutroh wal qurbu minal imam ya, awis sofil awal atau dengan sop awal, itu lebih utama yang mana? Semua ada kemungkinannya kata guru kita. Kullun muhtamilun, semuanya ada kemungkinan mana benar. Jadi di sini disebutkan bahwa yang paling utama katanya sop awal itu lebih utama katanya. Sop awal itu lebih utama. Nah, salajengna Bu kurang lebih ya. Nah, sekarang yang tadi kan sunnah lah ya, sunnah. Sekarang ada yang dimakruhkan, sebaiknya dihindari, tapi tidak jadi haram, tapi sebaiknya dihindari.
Wa kuriha fiha, dan dimakruhkan di dalam sholat apa Bu katanya? Iltifatun. Apa iltifatun teh? Luak liuk gitu ya, menoleh gitu. Luak liuk. Ternyata itu haram Bu, tapi makruh. Tapi bisa jadi batal kalau ngaliukna jeung dadana. Jeung dada. Nah, karena syarat suasana sholat harus menghadap kiblat. Bisodrihi, dengan dadanya. Begitu dadanya mengpar gitu ya, maka bisa batal sholatnya. Nah, tapi itu kalau menoleh itu katanya makruh. Makruh. Karena keterangannya wa kuriha fiha, dan dimakruhkan di dalam salat ay salatu iltifatun biwajhihi bila hajatin, menoleh dengan wajahnya tanpa ada hajat ya. Malah ada yang mengatakan hal tersebut itu waqila, dan dikatakan yahrumu, haram. Haram ya. Karena ada hadis sahih katanya yang berbunyi la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi musallahu ay bi rahmatihi wa ridahu ma lam yaltafit fa idzal tafata a'rada anhu. Katanya Allah itu akan senantiasa menghadap kepada hambanya dalam tempat sholatnya. Maksud menghadap teh laisa bidzatihi, tapi dengan rahmatna, dengan ridhona, Allah senantiasa menghadap kepada hambanya dalam tempat sholatnya. Malam yaltafit, selagi dia tidak melawung, tidak menoleh kanan kiri. Gitu. Ya, ini bisa dianalogikan bagaimana kalau kita berhadapan dengan atasan kita, luak liuk gitu. Tangtos ku atasannya, wah, tidak dihargai sama atasan gitu ya. Karena dia tidak menghargai atasannya, apalagi ini menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dia menoleh ya Allah pun berpaling gitu ya jadinya. Kemudian katanya makruh lagi wa nadharun nahwas sama'in, menengadah atau nengok ke langit. Nah, itu makruh syarat itu. Makruh ya. Makruh. Kemudian selanjutnya di sini wabaskun amaman wa yaminan. Wabaskun teh punten meludah ke depan dan ke kanan. Itu makruh katanya. Imam An-Nawawi menjelaskan ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maupun di luar sholat. Jadi kalau orang mukmin yang tahu syariat, ketika mereka mau punten membuang ludah, maka dia tidak akan ke depan atau ke kanannya, tapi ke sebelah kiri. Ya, ke sebelah kirinya. Kalau nggak salah ada namanya dulu wali Imam Yazid Al-Bustami kalau tidak salah. Nah, beliau mendapat kabar, katanya, wahai saya ada seorang wali yang hadir di tempat kita. Kemudian beliau mencoba ikut ke wali itu mau lihat. Tetapi kemudian saya Yazid berbalik arah. Kenapa sih? Bagaimana aku bisa ikut seorang wali yang dia meludah ke sebelah kanannya? Tidak mengikuti syariat. Gitu. Harusnya meludah itu ke sebelah kiri. Ya. Tidak boleh ke depan, amaman au yaminan. Ke depan atau ke kanan itu tidak boleh. Apalagi di dalam sholat. Gitu. Di dalam sholat. Tapi di sini hukumnya tetap makruh. Ya. Makruh. Kemudian katanya Bu, kemakruhan yang lainnya adalah wa kashfu ra'sin wa mankibin. Kashfu itu tersingkapnya
apa? Rok roksin itu kepala. Jadi kepalana penutup mata dibuka. Oh. Muncul ramat dengan kopiah dengan penutup kepala lah ya. Waman kibin dan pundakna. Di makruh kalau sholat itu pundak terbuka, kepala terbuka. Kalau dalam kitab ini makruh katanya ya. Jadi emang makanya kenapa para kiai pakai peci gitu ya. Kalau orang Arab pun itu pakai sorban, pakai minimal tertutup kepalanya. Tapi ini kembali lagi. Kalau ini untuk laki-laki ya. Untuk perempuan mah jelas. Tidak boleh kebuka selamanya juga ya. Nah, yang selanjutnya makruh juga wassalatun bimudafa'ati hadatsin. Salat dengan keadaan menahan-nahan hadas. Wa kuriha salatun bimudafa'ati hadatsin kabaulin wa ghaitin warihin. Sebenarnya ya. Makruh salat dengan keadaan menahan hadas seperti buang air kecil, buang air besar atau buang angin. Wali anna karena yang demikian itu tukhillu bil khusyu bisa mengganggu ya, keadaan khusyuk katanya ya. Malah bal qala jam'un beberapa ulama berpendapat in zahaba biha batalat ya. Lamun aya nu kitu teh ya batal salat. Salat ya. Sah salat nanti. Jika dia masuk dalam salat dalam keadaan itu bisa batal. Tapi kalau di sini makruh ya, makruh. Jadi yang sunnahnya itu sawarnanya sunnahna wa yusannu lahu tabrigu nafsihi qabla salati. Wa in fatatil jama'atu. Sunnahnya itu kalau tadi kan makruh bun menahan salat dalam keadaan menahan hadas. Adapun yang disunnahkan adalah menghabiskan, mengosongkan atau membereskan dulu hajatnya qabla sholati sebelum dia sholat. Wa in fatatil jama'atu meskipun hilang jamaahnya. Saurati gitu disunahkan gitu. Disunahkan. Kajabi lamun waktosna tos bade seep salat fardu tos bade seep mungkin ya di sini walaisa lahu al khuruju minal fardhi idza taraat lahu fi. Tapi intina kalau sholat jamaah pasti di awal waktu lah ya, pasti di awal waktu. Katanya kalau kita sholat dalam keadaan menahan hadas itu makruh. Sunnahnya itu habiskan dulu hadasnya. Syukur-syukur kita masih keburu waktu jamaahnya. Waktu jamaah. Kapan batasannya kita menghabiskan dulu hadasnya itu? Sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram kita ada keinginan untuk hadas dulu. Tuntaskan. Tapi kalau itu keinginan muncul ketika setelah ba'da takbiratul ihram, jangan dibatalkan sholatnya, terusin. Jadi ketika punten pingin buang angin, kita masih bisa nahan ketika lagi sholat. Tapi ketika sholat ternyata keluar ya batal jelas lah gitu ya. Tapi menahan hadas itu tidak diperkenankan dilakukan selagi kita belum masuk sholat, Tapi adapun sudah masuk takbiratul ihram tiba-tiba datang ya maka sebisa mungkin ditahan dulu. Dan tidak makruh jadinya ya, tidak. Dan selanjutnya katanya kemakruhan yang lain adalah sholatnya itu
di pemakaman katanya, di pemakaman. Ya, makruh sholat di pemakaman. Malah kalau sholat di kubur, misalkan sholat di kubur nabi atau kubur wali ya, dengan i'tiqad mengagungkan, tabarukan, sholat di sana itu bisa haram, bisa haram dalam kitab ini ya. Tapi nggak ada orang yang sholat di kuburan, nggak ada, gitu kan, nggak ada yang sholat di kuburan atau menyengaja sholat di kuburan. Itu dulu mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada sedikit bukan oleh-oleh lah ya, ada kejadian kemarin, mungkin sedikit reminding ya, reminding. Mungkin kemarin ketika Isra Mi'raj mungkin dapat sharean gitu.